Gerbek narkoba ricuh, 2 motor polisi dibakar. Warga berburu emas meski harga naik. Limbah plastik diolah menjadi aneka kerajinan. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, petugas Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan dikepung puluhan orang usai meringkus pelaku penyalahgunaan narkoba di kawasan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan. Dalam insiden ini, 2 sepeda motor polisi dibakar. Saat ini Pak, mohon untuk... Ini adalah rekaman video yang diambil personil polisi saat sejumlah petugas Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan berlindung di sebuah bangunan usai meringkus 5 terduga pelaku penyalahgunaan narkoba beserta barang bukti narkoba. Tidak hanya terkepung di sebuah rumah, 2 sepeda motor milik polisi juga dirusak dan dibakar oleh sekelompok warga. Aksi brutal sejumlah warga ini baru berakhir setelah sejumlah personil Polres Pelabuhan Belawan datang dan langsung membubarkan massa. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Ferry Walintukan menyebut 2 dari 5 terduga pelaku narkoba yang ditangkap terpaksa dilepaskan usai warga yang melakukan penyerangan kepada polisi meminta 2 terduga pelaku tersebut untuk dibebaskan. Dan kami mendapatkan 5 orang yang diduga pengguna daripada narkotika. Kemudian pada saat personil kami melakukan penggeledahan tempat, ada sekelompok orang tidak dikenal melakukan tindakan pelemparan batu terhadap personil kami yang sedang melaksanakan tugas. Dan kemudian situasi semakin memanas sehingga akhirnya terjadilah pembakaran daripada 2 kendaraan motor yang digunakan oleh personil kami karena sekelompok orang tidak dikenal tersebut meminta supaya 2 yang terduga pengguna narkotika atas nama inisial T dan I supaya dibebaskan. Petugas Polres Pelabuhan Belawan dan Polda Sumatera Utara terus menyelidiki penyerangan dan pembakaran sepeda motor personil Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan yang dilakukan sekelompok orang. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara dan Polres Sergai meringkus pelaku perampokan. Pelaku yang merupakan seorang residivis terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan karena mencoba melarikan diri. Ini adalah rekaman video amatir yang diambil polisi ketika menangkap Ilham Batubara di perkebunan ubi yang ada di kawasan Kota Tebing Tinggi. Saat ditangkap di tempat persembunyiannya, pelaku berupaya melawan dan melarikan diri sehingga memaksa polisi menembak kedua kakinya. Tersangka sendiri merupakan pelaku perampokan yang kerap mempersenjatai diri dengan senjata api dan golok dan dikenal tak segan untuk melukai korbannya. Aksi terakhirnya di kawasan Serdang Bedagai pada 8 April kemarin yang menyebabkan korban mengalami luka serius di bagian tangannya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Sumaryono menyebut pelaku tercatat sudah pernah 4 kali dipenjara dengan beragam kasus berbeda. Selain itu, saat ini pelaku juga tercatat sebagai tersangka dalam kasus pencabulan bocah berusia 8 tahun di Polres Serdang Bedagai. Motif daripada tersangka IB melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini adalah karena dia kekurangan uang. Karena pada saat kejadian dia sedang dikejar oleh Polres Sergai terkait dengan sebagai tersangka atas kasus pencabulan, di mana dia dalam masalah pelarian, sehingga dalam masa pelarian itu dia tidak mempunyai uang dan timbullah niat untuk melakukan perampasan sepeda motor untuk dia akan jual dan akan digunakan sebagai mata pencarian dalam masa pelariannya.
Dalam kasus ini, polisi kini tengah melakukan penyelidikan terkait dengan asal-usul senjata api yang dimiliki pelaku. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, tim gabungan Polrestabes Medan dan Polsek Sunggal menangkap pria yang tega membunuh kekasihnya di Kabupaten Deli Serdang. Kasus ini terungkap setelah tulang belulang korban ditemukan di sebuah rumah kontrakan. Ini adalah rekaman video amatir ketika polisi mengevakuasi tulang belulang korban Santi Matanari dari dalam sumur di belakang rumah yang dikontrak korban bersama pelaku Freddy Sagala yang merupakan kekasihnya. Korban sendiri tewas dibunuh usai pelaku cemburu melihat kedekatan korban dengan pimpinan di tempat korban bekerja pada 30 Oktober tahun lalu. Saat itu korban diminta pelaku untuk berhenti bekerja, namun korban tidak bersedia hingga berujung pada aksi penganiayaan yang menewaskan korban. Pelaku kemudian membuang jasad korban ke dalam sumur yang berada di belakang rumah. Untuk menghilangkan jejak, pelaku juga menutup sumur menggunakan terpal dan seng dan langsung melarikan diri. Kapolrestabes Medan, Komisaris Besar Polisi Gideon Arif Setiawan mengungkapkan kasus ini terbongkar ketika pemilik rumah mengontrakkan rumahnya kepada orang lain pada akhir Desember tahun lalu. Saat dilakukan bersih-bersih di areal sumur ditemukan rambut dan beberapa potongan tulang. Temuan ini langsung dilaporkan ke petugas kepolisian. Saat ditangkap dan dilakukan proses pengembangan, pelaku berupaya melawan dan kabur sehingga polisi memberikan tindakan tegas kepada pelaku. Asmara, ada kedekatan. Memang berdua tinggal di tempat ini kurang lebih 2 bulan. Kemudian ada rasa cemburu dan saat itu juga diluapkan dengan cara melakukan pembunuhan. Berapa lama? Pelaku kini terancam penjara selama seumur hidup karena dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Warga berburu emas meski harga naik, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, meski harga emas yang terus melonjak, permintaan masyarakat tetap tinggi. Emas tetap menjadi pilihan untuk investasi. Puluhan masyarakat memadati kantor Pegadaian cabang Medan Utama di Jalan Pegadaian untuk melakukan pembelian ataupun menabung emas. Meski harga emas meningkat, masyarakat tetap memilih emas untuk berinvestasi. Tingginya permintaan emas menyebabkan pilihan emas batangan di Galeri 24 tersisa sedikit. Banyak konsumen yang tidak mendapatkan emas yang diinginkannya. Pimpinan kantor Pegadaian Wilayah 1 Medan, Maksum, mengatakan kondisi ketidakpastian ekonomi menjadikan emas sebagai pilihan utama untuk investasi. Cukup signifikan dan sangat-sangat diminati oleh masyarakat, dan itu terbukti penjualan emas batangan kami selama tahun ini sampai dengan bulan Maret kita sudah menyentuh di angka 140 kg. 140 kg. Dan ini terus menggeliat terus, apalagi dengan kondisi ekonomi global saat ini, masyarakat mengamankan asetnya dengan membeli emas batangan di Pegadaian. Masyarakat yang ingin mendapatkan emas dapat melakukannya dengan cara menabung emas, membeli emas batangan maupun membeli emas dalam bentuk perhiasan. Salah seorang warga mengaku tren harga emas cenderung naik sehingga akan menjadi pilihan utama untuk berinvestasi. Karena saya meyakini bahwa nilai mata uang kita akan terjaga bila kita pilihkan ke emas. Nah, ini investasinya itu dalam fisik atau non fisik? Untuk saat ini fisik dan non fisik. Ada dua-duanya. Iya, tapi lebih banyak di fisik. Lebih banyak di fisik. Pada tahun lalu, pertumbuhan harga emas mencapai 30% dan terus meningkat di tahun ini. Pertanggal 10 April 2025 lalu, harga di Galeri 24 untuk emas dengan berat 1 gram sekitar Rp1.840.000. Rauga Andamalau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Komisi 4 DPR RI memantau ketersediaan beras di Sumatera Utara dengan mengunjungi gudang Bulog di Kota Medan. Komisi 4 DPR RI mengingatkan Bulog untuk melakukan monitoring agar kualitas beras yang beredar di masyarakat terjaga.
Dalam kunjungan kerjanya ke gudang Bulog di Kompleks Pergudangan Pulau Berayan Darat 1 Kota Medan, Komisi 4 DPR RI memantau ketersediaan beras di Sumatera Utara. Perum Bulog kantor wilayah Sumatera Utara sendiri memiliki stok beras yang cukup dengan jumlah cadangan mencapai 60.000 ton beras. Dari total stok ini terdapat sisa stok beras tahun 2024 yang diimpor dari Kamboja. Bulog juga masih terus melakukan penyerapan gabah dari petani untuk mendukung pencegahan impor beras sesuai Inpres nomor 6 tahun 2025 tentang pengadaan dan pengelolaan beras dalam negeri. Saat ini penyerapan gabah terus berlangsung dengan harga Rp6.500 per kilogram. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Abdul Khair Al-Masyari mengingatkan terkait stok yang tinggi agar Bulog meningkatkan monitoring untuk menjaga mutu beras, jangan sampai ada kedapatan beras yang rusak atau kadaluarsa. Pak, yang terkait subsidi, Pak. Sisa stok tahun 2024 yang masih belum keluar, ini dikarenakan karena memang tujuannya dari Menteri Pertanian, dari Kementerian Pertanian, karena ini musim panen, kalau kemudian beras dikeluarkan nanti harga akan semakin turun dan akan merugikan petani. Jadi saya kira ya ini mana mau didahulukan, selama beras masih bisa bertahan dengan baik ya kita coba memahami. Sementara itu, Direktur SDM dan Umum Perum Bulog Sudarsono Harjo Soekarto mengatakan sisa stok beras impor tahun 2024 masih dalam kondisi baik dan akan disalurkan ketika masa panen telah usai pada program beras SPHP. Penyaluran akan difokuskan di daerah-daerah yang tidak ada panen. Kita terus identifikasi mana yang sudah berusia 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, dan sebenarnya kita laporkan terus untuk kemudian menjadi bagian dari evaluasi dalam rangka untuk memutuskan kapan SPHP dikeluarkan dan bagaimana. Saat ini Bulog telah memiliki cadangan 2,4 juta ton beras dari target pengadaan beras dalam negeri pada tahun 2025 sebanyak 3 juta ton. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, warga desa Sunggal Kanan, Kabupaten Deli Serdang mengeluhkan jalan Setia Makmur yang rusak dan penuh lubang. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan yang menjadi akses utama masyarakat. Inilah kondisi Jalan Makmur di Desa Sunggal Kanan, Kabupaten Deli Serdang yang dipenuhi genangan air dan berlubang. Kondisi jalan yang rusak cukup menyulitkan warga yang menggunakan sepeda motor untuk melintas. Bahkan tak jarang pengendara sepeda motor jatuh ke dalam genangan air. Jalan sepanjang 300 meter ini rusak parah diduga akibat buruknya sistem drainase. Kondisi ini diperparah dengan musim penghujan sehingga air terus menggenangi jalan. Warga mengaku kondisi jalan yang rusak sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. Namun hingga saat ini pemerintah belum melakukan perbaikan. Warga berharap pemerintah daerah segera memperbaiki jalan agar aktivitas perekonomian warga tidak terganggu. Bu, tadi sempat hampir jatuh, Bu, lewat jalan rusak ini, Bu. Kemarin ada anak-anak jatuh, Pak. Kasihan kali, Pak. Kayak tuh, bolak-balik lah, Pak. Bolak-balik orang pada jatuh. Makanya kadang bilang sama orang-orang sini kan, RT-nya mana? Itulah, Pak. Mau tahu mungkin. Harapannya gimana, Bu? Orang pada ngeluh lah, Pak. Maunya jalan ini diperbaiki. Iya. Perbaiki. Kayak gini, Pak. Kasihan, Pak. Makanya kami pun bodoh juga dengarnya. Kayak gini jadinya jalannya. Jalan Setia Makmur sendiri merupakan salah satu jalan penghubung antara kecamatan di Kota Medan dan juga Kabupaten Deli Serdang. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Limbah plastik diolah menjadi aneka kerajinan. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, berbekal kreativitas seorang anak muda di Kota Medan berhasil mengolah limbah plastik menjadi aneka kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi. Upaya pengelolaan limbah plastik ini juga merupakan kampanye pada masyarakat untuk ikut peduli menjaga lingkungan.
Terdorong rasa peduli untuk menjaga lingkungan, Rafiq Akbar, seorang pemuda di Kota Medan berkreasi mengolah limbah plastik menjadi aneka produk kerajinan tangan bernilai jual tinggi seperti jam tangan, gantungan kunci, tatakan gelas, dan kerajinan lainnya. Di tangan terampilnya, limbah plastik seperti tutup botol plastik dipotong menjadi bagian-bagian kecil sebelum diolah menjadi satu lembar papan mal plastik. Papan mal plastik inilah yang kemudian dijadikan aneka produk bernilai jual tinggi. Kini Rafiq sudah memasarkan aneka produknya ke sejumlah kota di Indonesia seperti Jakarta dan Bali. Rafiq sendiri mengaku terdorong mengolah limbah plastik karena merasa prihatin melihat banyaknya limbah plastik yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Sebenarnya motivasi untuk membuat dari kerajinan plastik ini keprihatinan kami sebagai komunitas tentang dampak dari sampah plastik ini. Karena dampak plastik ini dampaknya itu sangat besar nih bagi lingkungan karena bisa merusak lingkungan. Nah, kami mau berpikir bagaimana caranya untuk menjadikan sampah plastik ini menjadi produk yang lebih berguna lagi. Rafiq sendiri berharap produknya mampu menjadi bagian untuk menyadarkan masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara mengunjungi Kabupaten Karo, Anda akan disuguhi dengan aneka destinasi wisata. Salah satunya di Desa Kutarakyat. Di sini Anda dapat menikmati keindahan alam kaki Gunung Sinabung. Di kaki Gunung Sinabung ini, tepatnya di Desa Kutarakyat, kita dapat melihat dengan jelas Gunung Sinabung yang mencoba untuk menghijau kembali usai diterpa erupsi yang cukup besar sekitar 10 tahun yang lalu. Asap tipis dan kabut yang menembus puncak Gunung Sinabung menjadi landscape yang unik dapat kita saksikan dari sini. Dengan fasilitas yang cukup banyak dan dapat digunakan, sangat cocok bagi wisatawan membawa keluarga. Selain lapangan yang luas untuk bermain anak, ada juga kamar ganti dan fasilitas kebersihan di tempat ini. Wisatawan dapat menyewa tenda dengan harga sesuai ukuran, mulai dari harga Rp150.000 hingga harga Rp250.000. Nurma, wisatawan asal Kota Medan, mengaku sangat senang bertenda di kaki Gunung Sinabung karena alamnya yang indah. Pertama karena view-nya bagus juga, kita bisa nengok Gunung Sinabung dari deket tuh dengan jelas. Terus kayak kita camping sini tuh bisa ngerasain nyaman tempatnya bareng teman-teman juga, kayak libur juga di sini, kayak menikmati alam. Ya, bisa menikmati alamnya lah yang bagus. Melihat puncak Sinabung dari dekat. Sementara itu, Aziza, wisatawan asal Malaysia, mengaku sangat senang dapat membawa keluarga. Sebenarnya ini udah kali kedua kami ke lokasi ini. Kali pertama kita baru survei aja dulu. Ternyata tempat ini memang pemandangannya memang cantik sekali, dan kemudian dari segi udaranya pun adem, dan kalau untuk kami yang berfamily ini sangat sesuai kerana bisa parkirnya langsung di sini dan kemudian langsung dipacak tendanya di sini. Jadi dari segi suasananya bagus, dari segi fasilitasnya pun okey, dan kami kalau berkeluarga ini kan ruangannya harus luas ya kan. Jadi anak-anak bisa berlari, bisa main bubble dan juga bisa santai-santai kayak ginilah sama dengan teman-teman dan juga sama dengan kami punya kaum keluarga dan saudara. Untuk bersantai di kaki Gunung Sinabung. Selain udaranya yang sejuk, pemandangan alamnya juga sangat indah. Di masa liburan, wisatawan yang berkunjung ke lokasi ini biasanya mencapai 200 hingga 400 orang. Selain berkemah, para wisatawan juga bisa bersuah foto dan menikmati suasana alam yang segar dan juga sejuk. Saat ini Gunung Api Sinabung berstatus waspada atau berada pada level 2 dan aman untuk dikunjungi. Saudara, lahan tak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding, Kabupaten Mandailing, Natal disulap menjadi lokasi agrowisata.
Kini desa yang berada di pinggir perbukitan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama di saat musim panen. Hampir setiap hari, Desa Runding di Kecamatan Penyambungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Di desa yang terkenal dengan agrowisata buah ini, pengunjung dapat memanen aneka buah seperti buah lengkeng, rambutan, alpukat, hingga durian yang tumbuh subur di lahan-lahan milik warga di desa ini. Desa kecil di pinggiran perbukitan ini sukses menjadi tujuan agrowisata setelah salah seorang petani Azwar Pulungan mengembangkan lahan tidur milik keluarganya seluas 15 hektar menjadi kebun buah terintegrasi sejak 7 tahun lalu. Ide kreatif alumni Institut Pertanian Bogor ini menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya untuk ikut bercocok tanam buah. Kini lahan tidak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding sudah menjadi lokasi agrowisata buah. Nah, tanaman tua, tanaman buah kita udah mulai berbuah, udah mulai berproduksi. Nah, disinilah masyarakat pada umumnya di Desa Runding ini tertarik dan menanam rata-rata menanam buah. Hampir kalau nggak salah mungkin hampir 60 hektar sekarang tanaman buah yang ada di Desa Runding. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.